segi fakta-fakta yang saya temukan dan perkembangan-perkembangan yang ada, ini sudah mulai mengarah pada munculnya resiko-resiko. Nah, warning ini saya harus ingatkan kenapa? Karena saya sudah mendengar bahwa mulai ada pembatasan-pembatasan, ya. Tapi pembatasan-pembatasan itu kan cuma mau mengkat orang. Pertanyaannya, negara ini bertanggung jawab nggak memproteksi dia? Karena ini sekarang mulai muncul resiko-resiko nih yang ada nih. Tuduhan itu kan menurut saya kan tidak masuk akal gitu loh. Mana mungkin saya yang udah pacaran 8 tahun gitu, saya udah menjalin hubungan sedemikian rupa gitu kan, saya sudah bikinin rumah, kita udah udah planning buat masa depan, semuanya sudah tertata rapi, terus tiba-tiba saya mau membunuh dia, ngapain gitu kan, ngapain saya susah-susah, saya udah nikah sama dia gitu loh, masa sebulan habis gitu dibunuh, kayak apa tujuan saya? Bapaknya Mirna, dia mengatakan dia baru memberikan perusahaan kepada Mirna. Oke? Dia baru memberi mobil tercepat katanya kepada Mirna. Padahal misalnya cuma Jeep biasa, bukan tercepat gitu loh. Ya, pertanyaannya, perusahaan sama Jeep tersebut, ya, kalau Mirna meninggal, menurut hukum 100% ahli warisnya suaminya. Jadi, apa yang Jessica sebutkan hari ini perlu segera penyidik bergerak untuk menyelidiki benar atau tidak. Ya biarin aja lah dia mau ngomong apa, orang dia tidak ikut dalam kasus ini kan, dalam artian dia bukan dia yang orang yang ingin ikut-ikutan ke dalam kasus ini, ya tidak bisa biarin orang dia tidak ikut memeriksa, dia tidak ikut apa-apa, ya biarin aja lah, diamin aja omongan dia kawan. Lebih jauh, Hotman pun seakan benar-benar yakin jika Jessica akan bebas dari jerat hukum. Ia menganggap bukti-bukti terkait tak akan cukup untuk menjebloskan Jessica ke jeruji besi. Kalau saya sebagai ahli hukum, saya tentu akan menyatakan bebas. Saya tidak mengatakan bukan Jessica pembunuh. Saya tidak mengatakan bahwa Jessica itu bersinggah, bahwa Jessica bersinggah. Cuma tidak cukup bukti, nggak tahu siapa pembunuhnya, Saya rasa jaksa sendiri akan banding ya. Kalau dari keluarga kita tidak terima, kami pasti akan melakukan proses hukum. Kami akan konsultasi dengan keluarga terlebih dahulu, nanti kami akan memberitakan langkah selanjutnya. Selain kopi, inilah yang dimakan Mirna Salihin sebelum dinyatakan meninggal karena Jessica Wongso. Waktu itu saya periksa Sandi itu suaminya Mirna, dan ada berita acaranya, ada rekamannya. Pagi hari Anda bangun jam 1, ya pagi. Kemudian setelah bangun kalian sarapan enggak? Tidak. Si Mirna enggak. Dia makan sebuah apa? Kemudian setelah itu kami pergi kerja. Setelah bekerja makan enggak? Tidak. Setelah itu kemana? Jam-jam 3 lebih kurang kami pergi ke Starbucks. Di sana minum apa atau makan apa? Hanya minum ice coklat. Setelah itu apa? Kembali pergi ke Oliver janjian dengan Jessica. Sehingga referensi yang saya baca di buku-buku, baik di Indonesia maupun luar negeri, kan banyak sekali orang minum kopi yang jatuh dan mati. Kemudian waktu meninggalnya Mirna, saya membaca di medsos itu berita bahwa Mirna ini adalah katanya sedang diet. Jadi kalau itu kita hubungkan bahwa dia tidak sarapan sama sekali, satu hari tidak makan. Kalau ini yang analisis saya, berarti dia natural death. Mas Arief, dari tadi yang disampaikan soal bagaimana cyanida bisa masuk ke gelas Mirna, tadi dari logika seorang Hotman Paris Hutapea itu tidak masuk dari durasi, kemudian apa keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang juga ini sepenuhnya tidak dijelaskan sebenarnya keyakinannya bahwa kematian WN Mirna Salihin ini akibat ulah dari Jessica gitu. Makanya kita harus melihatnya dari segi ahli toksikologi ya. Jadi kan kalau cyanida, misalnya ya yang dibilang Pak Hotman itu, cyanida masuk di kopi sebelum diberi air panas. Kalau cyanida dengan air panas itu sendiri akan menguap menjadi HCN. Makanya ini reaksi kimianya itu harus dipelajari terlebih dahulu ya. Tidak bisa mengada-ngada kayak ngomong kayak bisa masukin layannya gitu. Karena
air panas dengan cyanida itu akan berubah menjadi gas. Jadi hanya dalam air dingin saja, makanya cyanida itu bisa ada di dalam gelas itu. Kalau dimasukin sambil ngantar, sambil dibawa itu gelasnya begitu oleh bartender, sambil jalan dari bar ke meja Jessica itu kan cuma 1 menit. Sambil itunya dibawa gelasnya dimasukkan cyanida. Siapa yang bisa tahu pasti? Ada yang tahu. Nuangin air panasnya itu di meja, Pak. Nuangin air panasnya itu di meja, Pak. Ingat kan gelasnya ini udah penuh air panas. Sambil jalan begini air panas. Kan bartender kan bawa gelasnya itu nggak pernah kosong. Waktu dia bawa kopi ini sudah penuh dengan kopi. Sambil kopinya dibawa dibagi, dimasukkan cyanida. Siapa yang tahu? You bisa jamin nggak? Nggak ada yang bisa jamin. Bapak tahu nggak reaksinya cyanida dengan air panas itu seperti apa? Nggak ada kaitannya dengan soal reaksi. Tapi 1 menit sebelum itu cyanida bisa dimasukkan di kopi. Waktu diangkat oleh bartender 1 menit sebelum tiba di meja Jessica. Jadi dari segi waktu itu sangat bodoh mengatakan bahwa boleh disimpulkan Jessica yang memasukkan hanya dari segi waktu. Karena membawa kopi dari bar ke tempat Jessica itu hanya 2 atau 2 menit. Dan waktu dibawa kopinya sudah penuh air panas. Mana pernah bawa kopi dengan kosong? Coba kalau misalnya ada orang ini tidak menuduh. Misalnya bartendernya sambil bawa kopi panas, dimasukkan begini sambil jalan. Siapa yang bisa tahu? Berarti kan saya nggak mengatakan Jessica itu tidak bersalah, tapi kan menduga-duga. Ya, ada proses itu yang juga di CCTV tidak bisa tergambarkan begitu. Benar. Ya, keraguan Ray Utami itu pun muncul setelah dirinya pernah bertemu langsung dengan Jessica yang sudah menjadi mu'alaf di tahanan saat mengikuti almarhum Anton Medan berdakwah, dan juga setelah ia mendengar keterangan dari beberapa ahli yang diundang ke podcastnya. Saya pernah ketemu Jessica tahun 2017. Kesan pertama, kayaknya orangnya baik ya. Terus tidak ada yang seperti apa perilakunya, sepertinya normal seperti orang biasa. Kesan pertama aku melihat ya, karena aku sebagai orang awam ya. Kalau orang awam sih melihatnya tidak ada yang janggal gitu, kayak orang biasa aja, kayak normal seperti itu. Makanya aku sempat bertanya-tanya, masa sih dia terduga pelakunya gitu kan, masa sih yang bener sih? Di podcast saya ngobrol, kemudian saya mengundang ahli digital forensik ya, dan kita ahli psikologi Forensik. Mas Reza, ahli psikologi forensik kita undang juga, ahli digital forensik dan computer vision juga kita undang juga. Jadi saya mengikuti, bener-bener pengen tahu nih seperti apa sih. Setelah melihat fakta-fakta yang ada ya, hati kita tergerak. Bure gini ya, saya hormatin Bure lah sama Pak Pablo. Ya bikin gitu nggak ada salahnya. Cuman buat saya itu kok strange buat saya, karena Bure dan Pak Pablo pernah mengalami mungkin di dalam penjara ya karena hal yang saya nggak tahu. Saya hanya berkata begini, kalimat saya, coba tolong jangan dibesar-besarkan, ya, jangan seperti jadi pahlawan lah gitu ya, karena nggak ada gunanya juga ya mohon izin lah ya, minta maaf kalau bisa udahlah lepas ini masalah karena nggak berkait dengan Bure hanya kan podcast gitu. Audio Jungle.